kalau emak awak masih hidup muliakan, kalau udah mati doakan. Makanya saya bapak dan ibu hendaknya suka aku kalau ada orang mamaknya mati, sibuk dia menciuminya, dipeluknya dan diciumnya. Padahal waktu hidup taknya begitu dia memeluk dan mencium mamaknya. Secara umum manusia itu cuma 3 tempatnya di hadapan Allah. Yang pertama, innal insana lafi khusr. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Yang kedua di surah At-Tin, asfala safilin, rendah derajatnya, udah hina di dunia, matinya pun masuk neraka. Ada yang ketiga di Al-A'raf, ulaika kal an'am balhum adall. Ada manusia itu yang derajatnya lebih hina dari binatang melata. Supaya kita tidak ada di 3 tempat ini, apa yang harus dilakukan Ustadz Ali? Yang pertama, tengok di surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan. Ada orang Pak, Bu, udah rajin dia sholat, udah umroh dia 2 kali, puasa Ramadan tak pernah tinggal, wirid tiap Jumat, tapi syirik belum hilang. Apa contohnya? Kalau gatal tangannya, dianggapnya dapat duit lah itu. Ini tauhidnya belum duduk ini Pak. Kalau jatuh bulu matanya, tanda apa itu? Rindu. Padahal jatuh bulu matanya karena kurang lemnya. Sekarang kan bulu mata omak-omak ini udah pakai lemnya nih Pak, bukan lagi karena rindu. Kalau dia sedang nyuci piring, jatuh piringnya di dapur, dianggapnya akan datanglah musibah. Padahal dia udah rajin sholat, tapi masih percaya yang model-model begini. Sembah Allah, jangan sekutukan. Maka yang modelku sebutkan tadi jangan lagi dilakukan Bapak dan Ibu. Kalau mau nikahkan anak dia, dibukanya baju kaos lakinya yang berkeringat, dilemparkannya ke seng supaya tak turun hujan. Ini bentuk kesyirikan, jangan diamalkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan. Yang kedua Ustadz Ali, apa lagi? Wabil walidaini ihsana. Baik-baik kita sama ayah emak kita. Itu yang sering saya bilang di Masjid Al-Ikhlas ini, bahwa kalau emak awak masih hidup muliakan, kalau udah mati doakan. Makanya saya bapak dan ibu hendaknya suka aku kalau ada orang mamaknya mati, sibuk dia menciuminya, dipeluknya dan diciumnya. Padahal waktu hidup taknya begitu dia memeluk dan mencium mamaknya. Taknya suka kali aku ibu kalau ada seorang anak mengkasih enak makan mamaknya ketika sakit. Udah opname barulah ditanyanya, makan apa mak? Ayam penyet. Mie Aceh mak. Sop. Lontong mak. Nasi gurih. Nasi rendang mak. Padahal kata-kata itu tidak pernah keluar ketika emaknya sehat. Kenapa pula udah sakit baru kau tawari? Namanya orang sakit Pak, apapun makanannya pahit itu di lidah. Betul Bu?
Betul. Pahit di lidah. Kalau sakit awak pula mana ada lagi yang enak? Rendang aja pun tak enak, apalagi ikan asin. Maka muliakanlah ketika dia sehat, apalagi sakit. Maka yang kedua tadi kata Allah, berbuat baik terhadap ayah dan emak. Tak boleh kita tak berbuat baik sama ayah emak kita. Apalagi kami laki-laki ni. Jangan pula gara-gara bini tak mengabdi kita sama orang tua kita. Ibu-ibu harus sadar. Kewajiban ibu cuma dua, taat sama Allah, berbakti sama suami. Ya kan, Bu? Kan nyuci bukan pekerjaan ibu kan? Masak, nyapu, ngepel, belanja di pajak. Itu kewajiban siapa? Kewajiban siapa itu, Bu? Suami. Taat sama Allah, yang kedua berbakti sama suami. Cuma pula kalau ibu kepingin berbakti, disuruh laki masak, masaklah kau. Disuruh laki pula nyuci, nyucilah kau supaya berbakti. Walaupun itu sebenarnya adalah kewajiban suami. Yang pertama tadi apa Sali? Taat sama Allah. Yang kedua berbakti sama suami. Lalu Ustadz Ali, apalagi yang ketiga, wal aqrabin. Baik-baik sama saudara kandung. Kakak, adik, abang, baik-baik. Tak boleh kita tak tegur sapa sama yang beradik abang, beradik kakak. Kalau ada utang adik ibu atau kakaknya 200, 300 tak dibayarnya, jangan pala gara-gara itu tak teguran kita. Baik-baik. Kenapa Ustadz Ali? Karena saya selalu bilang lakukan 3 kebaikan dulu, baru baiknya engkau melakukan kebaikan pada yang lainnya. Kebaikan yang pertama pada siapa? Pada orang tuamu. Yang kedua siapa? Saudara kandungmu. Yang ketiga siapa? Jiran tetanggamu. Makanya kalau kurban kita di Masjid Al-Ikhlas ini, yang kita dahulukan siapa? Jiran tetangga kan, Bu? Makanya aku tak dapat. Kenapa? Karena aku di Kampung Kolam. Diduluankan dulu di sini. Yang jadi masalah kadang-kadang di mananya Ustadz Ali? Yang jadi masalah kadang-kadang yang menerima daging kurban. Begitu pula diterimanya bungkusan pakai plastik. Ya Allah, sikit kali kata. Lakinya tak jadi panitia, tak capek lakinya, dia datang cuma menukarkan kupon, itu pun masih lancip mulutnya. Inilah yang tak baik itu. Seharusnya Ustadz Ali gimana jawaban kita? Alhamdulillah. Makasih ya Om, makasih ya Pak, kasih kupon dapat bungkusan, alhamdulillah. Makasih ya Om, makasih ya Bang, Pak, supaya tak jadi dosa sama diri kita. Makanya baik-baik dulu sama ini, ayah, emak, saudara kandung, kemudian jiran tetangga. Makanya di surah An-Nisa ayat 36 itu kata Allah di poin yang ketiga adalah wal aqrabin, baik-baik sama saudara kandung. Kita ini Pak yang beradik abang harus baik-baik. Aku bingung kenapa kadang-kadang ada orang beradik abang, beradik kakak sampai mati tak cakapan. Bahkan udah mati pun abangnya tak ditengoknya. Bingung lagi. Kenapa ada hamba seperti itu? Karena rusak hati. Makanya Bapak dan Ibu jangan percaya kalau ada orang cakap, aku mulutku aja yang kasar, hatiku baiknya, katanya. Tidak ada itu, Bu. Kalau mulutnya udah kotor, berarti hatinya udah kotor itu. Kenapa? Karena yang keluar itu dari sini awalnya. Tidak ada orang mulutnya kotor, hatinya bersih, tidak ada itu. Kenapa? Karena dari sinilah yang keluar itu. Kalau di sini baik, yang keluar pasti baik. Kalau di sini kotor, yang keluar pun kotor itu. Maka poin yang ketiga kata Nabi adalah
baik-baik sama kaum kerabat. Yang ketiga yang keempat Ustaz Ali siapa? Anak yatim. Maka kalau ada di sini anak yatim, baik-baik kita ibu, dimuliakan. Adanya santunan menjelang Ramadan di sini kan, anak yatim. Kalau tak dikelola masjid, awak mengkelolanya masing-masing. Panggil anak yatim 2 orang. Anak yatim saja Ustadz enggak, karena di surah Al-Ma'un itu orang-orang yang mendustakan agama bukan cuma tak peduli sama anak yatim, tak peduli sama jamur-jamur miskin pun itu mendustakan agama. Apa jamur Ustadz? Janda berumur. Jadi kalau ada jamur-jamur yang miskin di sini, disantuni. Kasih beras 5 kilo. Kasih duit. Kalaupun dia pula janda berumur tapi kayanya dia, tak usah pala. Yang kusebutkan jamur itu miskin. Udah miskin, sesak napas, laki tak ada lagi. Anak merantau di Malaysia, satu lagi di Kamboja jadi pemain judi. Judi online. Tahu ibu itu judi online gitu. Dia tinggal sebatang kara di sini, maka santuni. Ya. Santuni. Siapa Ustaz Ali? Anak yatim. Ustadz, anak yatim di tempat kami yang bandal-bandalan, macam mana lah itu? Wajarnya pula anak yatim bandal tak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Sedangkan ada ayahnya, ada omaknya, bandal kan bu? Apalagi lah yang tak ada ayahnya. Piatu, bandal ustadz, wajarlah tak ada omaknya. Kalaupun ada omaknya, omak tiri. Tak peduli sama dia. Wajarlah, disitulah gunanya kita hadir, mewujudkan dan memberikan kasih sayang kepada dirinya serta perhatian. Maka baik-baik kita sama anak yatim. Siapkan dulu ini. Yang berikutnya Ustaz Ali, tetangga dekat, tetangga jauh. Ada dulu orang tinggal di sini, udah 20 tahun, ngontrak. Rupanya masuk tahun ke-21, rumahnya ndak disewakan lagi, tapi masih gabung di grup WA. Masih berteman awak di Facebook, baik-baik lah. Apa kabar kakak? Sehat-sehat. Kode apa kabarnya? Sehat. Anak-anak macam mana? Sehat kak, alhamdulillah. Laki macam mana? Itu yang jadi masalah kak. Kenapa lakimu dek? Ya Allah ya Tuhanku kak. Entah apa salah dan dosaku. Tadi malam cerita dia sama aku, mau dimadunya aku. Kalau tak mau dia kumadu, mau ditinggalkannya lah aku. Macam mana menurut kakak? Iya ya, tak percaya aku si Joni kayak gitu. Tak kau amalkan rupanya yang diceramahkan Ustadz Ali dulu. Apa itu kak? Kan disuruh Ustadz Ali kau dulu bersolek, berhias. Tidak memang kak. Aku pula macam mana lah punya anak koci, dornya aku bawa balsam katanya. Wajarlah pula si Joni kawin lagi. Orang kau tiap malam bawa apitson katanya. Pernahnya kau bercelak? Enggak. Kalaupun aku bercelak suka ke pesta lah kak. Kalau itu mau setengah jam aku depan kaca. Kan perempuan ini kalau pakai celak di sini tumpul, di sini harus runcing. Kalau di sini tumpul, usap balik. Pasang balik. Ya kan bu? Lain lagi bincu. Lama kali menunggu bini. Mau pergi nih ke pesta, mau setengah jam. Sampai awak di tempat pesta daging udah habis, yang ada telur rajanya lagi. Kenapa? Gara-gara nunggu bini lah itu, pasang alis. Kok tahu Ustadz? Karena istriku juga begitu. Itu persoalan dah. Jadi berhiaslah. Baik-baik. Kenapa Ustadz Ali? Supaya bahagia kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya ibu, kata Nabi dulu sama kita, saya berharap ini aja pun ingat kita, udah paten kali itu. Dulu kata Nabi, sahabatku ketika sedang duduk-duduk seperti ini, kata Nabi,
tak boleh kalian tidur sebelum kalian diridhoi seluruh umat Islam. Ya Rasul, macam mana caranya? Tanya sahabat. Kau baca istighfar sebelum tidur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ampunkan dosaku ya Allah, dosa hamba kepadamu, dosa hamba pada ayah emakku, dosa hamba pada almarhum suamiku. Mulai kami menikah ya Allah sampai lakiku mati, tak pernah tahu dia ya Allah, dia orang kelima yang mencium pipiku ini. Ada dulu 4 mantanku ya Allah. 1 orang kampung lalang, 1 orang pakam, 1 lagi orang tembung. Dia orang keempat ya Allah. Tak tahu dia itu ya Allah. Tolong tutup aibku ini nanti sampai di akhirat. Mungkin itu ustaz. Bapak-bapak ini. Aku nengok mukanya curiga aku ini. Ada mantan-mantan bapak ni kurasa di pancur batu dulu di mana-mananya. Dulu. Diajak nonton layar tancap dulu. Pergi ke Sembahe mandi-mandi. Pergi ke Namu Sira-Sira, Bukit Lawang. Ya kan Bu? Istighfar. Astaghfirullah. Tanganku ini ya Allah banyak kali dosanya. Kadang sesekali tanganku ini bersedekah, tapi dulu ya Allah tanganku ini juga pernah nulis nomor togel 4 angka. Kakiku ini ya Allah 3 tahun belakangan ini rajin ke masjid. Setelah asam urat datang barulah aku ke masjid. Makanya waktu ustadz kami ceramah di Al-Ikhlas, aku selonjor saja. Menyinggung ustadz enggak? Tak ada gunanya menyinggung orang. Ini cerita istighfarnya ini. Jangan pala dilipat Bu, lanjut aja enggak apa-apa itu. Jangan pala gara-gara cakapku itu ibu lipat kakinya, enggak pahamnya aku itu. Dosa kan Bu? Maka banyak istighfar. Lalu Ustaz yang kedua kata Nabi apa? Sahabatku kau tak boleh tidur sebelum kau haji dan umrah. Macam mana caranya ya Rasul? Tanya sahabat. Kau baca salawat dan kau baca la haula wala quwata illa billah. Lalu yang ketiga kata Nabi, kau tak boleh tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Macam mana caranya ya Rasul? Tanya sahabat. Kau baca Al-Ikhlas 3 kali. Ibu amalkan ini nanti ya Bu. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Bacalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3. Saya berharap Bapak dan Ibu berkenan mengamalkan ini. Ajarkan sama anak awak. Pas-pas cerita-cerita kita diajarkan. Maka sebenarnya selalu kusampaikan, ketika kita mau mengamalkan ini, insya Allah luar biasa nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu? Luar biasa. Lalu Ustadz yang berikutnya apa lagi? Tadi tetangga dekat dan jauh. Lalu teman sejawat. Ini teman sejawat lah ini Pak. Kawan satu perwiritan, satu jamaah, tetangga. Baik-baiklah ya Bu sama teman sejawat. Jangan sama teman sejawat pun digosipin. Nah, baik-baiklah Bu. Kalau udah satu masjid awak, bertetangga awak, satu pengajian, baik-baiklah. Ya Bu, jangan digosipin lagi. Apalagi kalau ibadah, bapak-bapak minta tolong aku, baik-baiklah kalau beribadah. Kalau tahlil yang benar, jangan macam mamak-mamak. Mamak-mamak ini kan kalau tahlil wirid yasin kan ada yang aneh kadang-kadang ada.
Anehnya di mana Ustaz? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang lembutnya mamak-mamak ni kalau tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang terlambat datang kawannya. Sini kau duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kak, sini duduk katanya. La ilaha illallah, la. Ada pula lagi yang membayar iuran. 2 bulan ya kak, udah sama penutup itu katanya. La ilaha illallah, la. Apalah gunanya itu pula bertahlil dia sambil bercakap-cakap. Macam manalah nilai tahlil itu masuk dalam diri kita bercakap-cakap. Kalau tahlil, tahlil lah. Kalau mengaji, mengajilah. Ya bu? Betul-betul serius kita. Balaki bini ini pun serius. Ini ibu-ibuku, bapak-bapakku yang udah mulai-mulai tua ini, nikmati kebersamaan sama bapak ya bu. Bila perlu minggu pagi habis sarapan kuliah subuh di sini, ajak laki, bang. Kayaknya di sana enaklah lontong. Ayo boncengan kita berdua dulu. Pingin aku mengulangi kisah kita 45 tahun yang lalu. Bonceng peluk nih dari belakang. Ini ndak. Udah jarang-jarang. Makanya bapak-bapak dinikmati. Kenapa Ustaz Ali? Nanti bapak ibu boleh baca di surah Al-Hajj. Umur dunia ini cuma 1 hari kata Allah. Umur umat Islam cuma 1 hari. 1 hari ukuran dunia itu berapa lama? 1000 tahun. Saking cintanya Allah sama umat Islam, Allah tambah setengah hari lagi. Berarti 1500 tahun. Sekarang kita sudah ada di tahun 1446 Hijriah. Itu belum dihitung ketika Nabi di Makkah 13 tahun. 46 tambah 13, 59 kan Pak? Maknanya apa? Sekarang kita sudah ada di tahun 1459 tahun. 41 tahun lagi kemungkinan umat Islam akan hilang dari dunia ini. Tanda-tandanya banyak. Banyak kan Pak? Pembantaian di mana-mana. Kita hanya menonton. Kalaupun lewat tak jauh-jauh kali itu Pak. Kalaupun kurang tak jauh-jauh kali itu. Maka insya Allah setelah itu nanti barulah kiamat. Maka yang merasakan kiamat itu bukan ada umat Islam Pak. Hilang dulu semua, habis. Barulah kiamat. Makanya ibu-ibu kalau ada harta, banyaklah bersedekah. Ibu? Apalagi kalau ibu udah sakit-sakitan, ditengok bapak masih sehat. Kalau ada cincin jual lah ya bu, impakkan ke Masjid Al-Ikhlas ini. Aku takut kalau ibu duluan mati, bapak kawin lagi, dibuatnya pula maharnya itu bini keduanya. Karena bapak-bapak ini kalau mati bininya payah ini tak kawin. Betul. Di depan ibunya ini tidak ada niatnya poligami. Kalau udah mati ibu poligami, mak kawin lagi dia itu. Ustadz gitu juga. Gak berani aku cakap karena biniku di luar itu. Dia. Apa kata Allah tadi di surah An-Nisa itu? Teman sejawat. Ini baik-baik sama teman sejawat. Yang berikutnya apa Ustaz Ali? Ibnu Sabil. Yang terakhir Ustaz Ali pembantu. Pembantu itu tidak boleh kita hinakan. Itu yang selalu saya bilang di masjid kita ini. Kalau kita dapat THR misalkan sirup kurnia 2 lusin, kasih dia 6 botol, 5 botol, setengah lusin. Jangan pula awak minum kurnia yang kita kasih sama dia citrun. Sirup yang pahit itu Pak, 2.500 sebotol. Kalau dia gajian tanggal 4, kasih tanggal 4. Jangan gajian tanggal 4 dikasih tanggal 15. Itu tidak boleh. Maka muliakan pembantu. Kenapa Ustaz Ali? Karena kata Nabi, kau tak disebut beriman kalau tidak mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu. 8 bu kata Allah, supaya kita tidak rugi, tidak macam hewan, kemudian kita tak rendah derajatnya, harus mengamalkan 8 poin ini.